Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, gimana? Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. .8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai, selamat pagi sahabat Gemilang, apa kabar? Ketemu lagi barengan Kalista Apsari yang kali ini ready menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini program kerjasama dengan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Dan dengan tema kali ini adalah Campak Kembali Mengintai, Kenali, Cegah, dan Lindungi. Dan pastinya kali ini Kalista akan menemani Anda selama 1 jam ke depan sampai jam 11. Tentu di Radio Gemilang FM yang bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Dan buat Anda sahabat Gemilang yang pengen bergabung barengan Kalista Apsari, kali ini Anda bisa bergabung bertanya tentang tema kali ini di line WA 081578968968. Oke, kita langsung saja sapa tamu kita kali ini yang sudah hadir di studio Radio Gemilang FM. Ada Dr. Reza Gratia, dokter spesialis anak RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Selamat pagi, dokter. Pagi, Mbak Kalista. Oke, kabar baik hari ini, dokter? Baik, Mbak. Sehat juga ya, dokter ya? Dokter, kita akan membahas tema yang menarik ini, dokter. Campak. Ya. Yang sekarang ini lagi ngetren juga ya, dokter. Betul. Oke, dokter. Dan campak ini mengintai anak-anak kita lagi. Nah, seperti apa ini menurut dari pandangan dokter Reza ini sendiri? Atau sebelumnya dokter boleh perkenalan, monggo. Ya. Nama saya Dr. Reza Gratia, spesialis anak. Saya berpraktek di RSUD Merah Putih. Ini sahabat Gemilang ya, sekarang ini kan lagi heboh ya, lagi tren nih. Wah, anak-anak kena campak ya. Sekarang kejadian campak ini ya itu cukup meningkat ya. Di Kabupaten Magelang sendiri sudah ada beberapa anak yang dia dicurigai campak dan ternyata dicek hasil laboratoriumnya itu positif. Oke. Itu Mbak Kalista. Jadi ya dengan kondisi seperti ini sahabat Gemilang yang memiliki anak-anak, terutama anak balita ya. Jadi perlu diwaspadai nih, kita harus mengenal apa sih campak itu. Jadi ya dengan kita mengenali apa itu campak, apa yang perlu diwaspadai dan bagaimana pencegahannya, kita bisa mengenal lebih dekat campak dan kita bisa mencegah terjadinya penyakit campak. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Campak ini sendiri, ada nggak sih gejala-gejala tersendiri yang mungkin muncul saat si anak ini terkena campak ini sendiri, dokter? Ya, jadi gejala campak sendiri itu hampir mirip ya Mbak Kalista ya. Jadi kalau mirip-mirip dengan penyakit lainnya ya. Jadi awal mula penyakit campak nih ya seperti penyakit pada umumnya seperti demam ya. Demam, kemudian batuk pilek, dan tetapi ada khasnya nih pada penyakit campak itu ada timbul ruam kemerahan. Ya, ruam kemerahannya itu biasanya timbul awal di belakang telinga. Dia akan menyebar ke seluruh badan. Disertai dengan demam tinggi. Tapi ada gejala-gejala lain juga yang bisa menyertai penyakit campak. Bisa ada diare, bisa ada batuk pilek, bisa ada kejang. Nah, itu yang sahabat Gemilang kalau memiliki anak itu harus dievaluasi, harus dilihat. Jadi kalau ada anak nih dengan demam, batuk pilek, dan muncul ruam kemerahan, itu harus dievaluasi. Itu.
Oke, dokter. Tadi kan ada bintik merah. Itu menyebar banyak atau cuma beberapa aja sih di seluruh tubuh seperti itu, dokter? Ya, jadi kalau khasnya di campak itu awalnya bintik merahnya tidak langsung banyak ya. Jadi Mhm. bintik merahnya itu keluar beberapa, kemudian semakin lama akan semakin menyebar Oke. gitu. Jadi tidak hanya bintik merah di tangan saja, Mhm. terus bintik merah di perut saja, itu tidak seperti itu kalau penyakit campak. Oke. Wow, seperti itu ya dokter. Iya. Jadi orang tua ini harus waspada terhadap anaknya kalau tadi muncul gejala kayak diare, batuk pilek dan juga kejang, terus ada bintik-bintik merah di seluruh tubuhnya. Ya, jadi memang sahabat gemilang juga ini harus aware juga ya. Jadi pasien-pasien itu masuk itu atau mengeluhkan awalnya bukan bintik-bintik merah, tetapi hanya demam saja. Oh, Demam, batuk, pilek. Nah, anak-anak ya, itu kan banyak sekali nih gejala demam, batuk, pilek. Nah, itu hati-hati, diwaspadai juga, itu merupakan gejala awal. Oke. Gitu. Oke, baik. Terus dokter, penularannya ini seperti apa sih dokter? Campak Ya. ini sendiri, apakah tertular dari anak yang lain yang sudah terkena campak atau dia bisa muncul sendiri seperti itu, dokter? Ya, jadi penularannya itu melalui droplet atau kontak langsung. Si virus campak ini tuh bisa bertahan ya, bisa bertahan di udara itu selama 1-2 jam dengan Oke. sirkulasi atau ventilasi yang tidak baik. Jadi kalau ada anak-anak nih, walaupun dia belum muncul ruam merah, tetapi sudah bergejala batuk dan pilek, dan anak itu kontak dengan anak lain, itu bisa menularkan. Oke. Jadi satu anak yang dengan gejala campak nih, atau memang ternyata ketika dicek sudah positif campak, itu bisa menularkan 20 anak lainnya. Wow. Jadi penyebarannya cukup lumayan. Wow. Lumayan cepat, makanya hati-hati ya, itulah itu gunanya kita harus mengenali dan bagaimana kita cara mencegah penyakit campak ini. Oke. Itu bisa menularkan ke 20 anak. Iya, secara penelitian. Itu cuma anak-anak aja atau bisa menularkan ke orang dewasa atau yang paling rentan itu cuma seorang anak aja, dokter? Ya, jadi namanya virus ya, semua bisa menyerang, tidak terkecuali anak-anak ya. Dia bisa menyerang dewasa ya, terutama kalau dia tidak pernah vaksin dan mengalami gejala imunodefisiensi. Gitu. Jadi ada penyakit dengan supresi sistem imun. Ya. Terus kemudian pada anak-anak, terutama anak-anak ini yang kurang dari 5 tahun. Itu sangat rentan sekali. Anak-anak dengan defisiensi imun, anak-anak dengan gizi buruk atau malnutrisi. Nah, itu beberapa orang-orang yang rentan terhadap penyakit campak. Oke, jadi kita juga harus memperhatikan nutrisi dari si anak ini sendiri. Oke, baik dokter. Seringkali ini juga orang tua tuh menganggap kalau campak itu hanya flu biasa atau sekedar biang keringat aja. Ini cara membedakannya gimana sih dokter? Ada nggak? Ya, betul sekali. Ini gejala demam dengan ruam itu kan banyak, tidak hanya milik campak saja ya. Jadi sahabat gemilang yang memiliki anak ya, jadi kalau misalkan bedanya nih, dok, demam biasa apa anak ini saya campak atau bukan, itu bedanya adalah pada saat demam, batuk, pilek, ibu perhatikan munculnya ruam. Kalau ruam itu dia menyebar dari mulai awal, dia bukan jadi ibu, ruam dan bentol itu beda ya. Coba kalau ruam itu bercak kemerahan, tapi kalau dia bintik itu dia ada teksturnya. Oke, Kayak agak papul. menonjol gitu. Betul, kayak papul. Nah, kalau campak tidak seperti itu, dia ruam ya. Nah, kemudian ruamnya itu tidak serta-merta dalam satu lokasi. Jadi dia di belakang leher dulu, kemudian akan menyebar luas dan semakin meluas sehingga menyebar rata.
seperti itu. Oke. Tapi kalau misalkan hanya karena gigitan nyamuk atau alergi, nah ternyata ada anak itu ada pas delalai batuk, pilek ya, disertai dia alergi dan sebagainya, biasanya terlokalisir bintik-bintik gitu ya. Nah, pada pasien campak sendiri, ruam itu timbul disertai demam yang tinggi. Oke. Jadi ketika tinggi, ruamnya muncul, disertai ada gejala-gejala lain. Kemudian pada campak sendiri itu ada matanya merah. Oh, matanya merah. Iya, Kayak berair gitu nggak dokter? iya kayak sakit mata aja. Oh, Matanya oke. merah, kemudian berair ya. Nah, itu merupakan salah satu komplikasi campak juga. Wow, itu sudah merujuk ke komplikasi dokter. Ya, jadi tandanya campak sebenarnya masuk ke komplikasi juga kalau dia ada kerusakan di mata. Ya, karena tanda-tanda campak sendiri ada ras ya atau ruam, kemudian ada gejala batuk pilek dan mata merah. Gitu. Oke, baik. Mudah dipahami ya Sahabat Gemilang ya. Oke Sahabat Gemilang, untuk Anda yang pengen bertanya seputar campak ini sendiri, penyakit campak ini kepada anak, nah Anda bisa bertanya sekarang juga di line WA 081578968968. Kalista tungguin seburuan Anda yang pengen bergabung, buruan gabung sekarang ya. Oke, lanjut dokter. Ada mitos juga kalau campak itu penyakit ringan yang bakal sembuh sendiri. Apakah ini benar? Ya, tidak benar ya. Jadi campak sendiri kalau kita biarkan dan anak itu tidak memiliki imun yang baik, itu akan menimbulkan berbagai komplikasi dan itu cukup mengerikan juga. Dari pasien yang saya rawat itu rata-rata dia memiliki komplikasi, yaitu infeksi paru. Jadi campak sendiri kalau dia hanya gejala ringan itu is okay ya, tapi kalau dia memiliki komplikasi itu ada komplikasinya seperti diare. Ya, diare, kemudian diare bisa menyebabkan dehidrasi. Kemudian yang kedua paling sering nih ya adalah infeksi paru-paru atau radang paru. Nah itu yang bisa menyebabkan terjadinya permasalahan pernafasan. Anaknya bisa sesak, kadar oksigennya turun, nah itu bisa berbahaya sekali. Kemudian yang ketiga adalah infeksi otak. Jadi si virusnya itu bisa menyebar ke otak sehingga menyebabkan gejala kejang, terjadi penurunan kesadaran, panas tidak turun-turun, kemudian bisa terjadi defisit neurologis atau misalkan anak itu terjadi kelemahan anggota badan. Itu yang ekstrim ya, yang itu. Jadi tidak ringan ya, jadi kita tetap harus mewaspadai penyakit ini. Oke, baik dokter. Terus dokter, ini kan penyakit yang gak boleh diremehin, seperti itu ya dokter, untuk para orang tua di rumah. Nah, seperti apa kita harus pergi ke dokter? Maksudnya dalam gejala yang seperti apa kita tuh ini butuh pertolongan banget loh, atau sebelum butuh pertolongan banget itu tadi terjadi, kita harus segera ke dokter. Ini di waktu-waktu yang seperti apa dokter? Ya, betul. Sobat Gemilang, jadi kalau ada tanda-tanda yang saya sebutkan tadi ya, kalau misalkan anaknya lemas, tidak mau minum, kemudian ada diare yang berkepanjangan, itu bawa ke dokter. Kemudian yang kedua, terjadi sesak nafas. Jadi sesak nafasnya gimana dok? Ya seperti anaknya seperti orang ngos-ngosan, nafasnya cepat. Nafasnya cepat, kemudian disertai batuk, ya batuknya ngikil, lendirnya sulit keluar, demam tinggi. Nah itu tetap harus dibawa ke rumah sakit. Nah yang ketiga, kalau tidak mau makan, lama-lama tidak mau makan, tidak mau minum. Nah itu tetap harus dibawa ke dokter. Kemudian yang keempat ada kejang. Kalau ada kejang, nah itu tetap harus segera ke rumah sakit. Ya, itu beberapa gejala itu.
Oke, dan di RSUD Merah Putih sendiri ini sudah bisa menangani ini semua ya dokter? Ya, kebetulan ini sudah ada beberapa yang kita tangani ya. Wow, Dan dekat-dekat ini dokter. betul. Wow. Ini saya juga sedang menangani pasien campak. Barusan saya visit ya pasiennya, yaitu. Jadi di RSUD Merah Putih kita juga menangani pasien campak, sudah ada timnya ya, dan kita sudah menyediakan ruang isolasi anak untuk penyakit campak. Wow. Obat juga sudah ada ya, kita sudah tersedia dari mulai obat-obatan untuk infeksi pernafasan, komplikasi, dan obat untuk suportifnya ya, vitamin A, karena pada pasien campak ini perlu diberikan tambahan vitamin A ya. Itu kita sudah punya. Oke. Jadi kita sudah siap. Oke, jadi langsung aja dibawa ke RSUD Merah Putih ya. Iya. Kalau ada gejala kayak diare, bapil, Iya. terus kejang, ada bintik merah itu sendiri juga. Iya, betul. Tapi semoga janganlah dokter ya. Enggak. Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan. Oke, dokter, tren dari penyakit campak ini di Kabupaten Magelang ini seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu dokter. Kita break sejenak. Untuk Anda sahabat Gemilang yang pengen bertanya, Kalista masih membuka kesempatan di chat WA 081578968968. Kita akan kembali sesaat lagi, so pastikan Anda tetap bergabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Dengerin, kata siapa? Akses ke RSUD Merah Putih itu sulit? Gampang kok. Saat ini, RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang lebih berinovasi. Dapatkan akses lebih mudah dengan klik MP, yaitu klik s.id/RSUD MP pada website. Anda akan mendapatkan informasi tentang RSUD Merah Putih, di antaranya pelayanan online berupa pendaftaran online, mengetahui jadwal dokter spesialis, mengetahui nomor-nomor telepon penting, dan customer service. Nah, spesial nih bagi Anda pasien rawat jalan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, nikmati fasilitas pengantaran obat gratis yang lebih nyaman karena obat diantar sampai ke rumah tanpa dipungut biaya. Jadi jangan salah loh, loket layanan antar obat terdapat di lantai 2 dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa menghubungi 0293 320 265. Tuh kan, akses ke RSUD Merah Putih sudah jauh lebih mudah. RSUD Merah Putih melayani dengan cinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Waduh, Blay iki ono turis mrene. Excuse me, sir. Yes. Where can I tour sightseeing nature in Magelang? Yes. What? Yes. Bus ngomong yes wae. Kuwi pengen delok destinasi wisata nang Magelang. Kondonut wae aplikasi Jelajah Magelang. Mau kunjungi destinasi wisata di Magelang? Download aja aplikasi Jelajah Magelang di Play Store. Bagi Anda yang ingin juga mencari produk UMKM di Kabupaten Magelang atau mau promoin produknya secara gratis, klik aja s.id Jelajah Magelang. Bisa juga di jelajah.magelangcup.go.id. Alright, let's go and jelajah Magelang. Download sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Aduh, Duk, kok omahe reget banget ki piye? Engko nek putuku kena stunting piye nek omahe reget ngene iki? Lah, napa hubungane stunting kali omah reget, Bu? Anak-anak ki rentan kena penyakit, Duk. Apa meneh nek lingkungane reget, bisa kena stunting. Dadi kudu ati-ati. Walah, ngoten, Bu. Nggih, kula resiki sakniki. Stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi maupun sanitasi yang tak memadai.
Mari cegah stunting dengan memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Memberi ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan dengan didampingi empasi sehat, selalu pantau tumbuh kembang anak dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan sekitar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Hari ini mau ke Disduk Capil, terus ke Samsat, abis itu ke BPJS. Aduh, cukup nggak ya waktunya ini? Ih, kenapa sih kamu? Hari ini mau ngurus-ngurus berkas, harus ke kantor ini itu. Aduh, kayaknya waktunya nggak cukup, udah dikejar deadline ini. Daripada ribet-ribet bolak-balik ke kantor ini itu, mending ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang aja. Mall? Ih, kok ke mall sih? Emang mau jalan-jalan? Ih, bukan mall itu kali. Mall Pelayanan Publik di mana kamu bisa ngurus berkas-berkas di berbagai layanan, hanya cukup pindah gerai, gak perlu pindah-pindah kantor. Jadi, kamu menghemat waktu dan biaya perjalanan. Urus dan bayar ini itu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dengan booking terlebih dahulu dengan mengunduh aplikasi Magelang Smart Service di Play Store. Dengan MPP, pelayanan menjadi mudah, nyaman, dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp jadi salah satu kejahatan online yang harus diwaspadai. Jangan sampai karena lalai, kita justru jadi korban kejahatan penipuan online. Lalu, bagaimana cara mencegah penipuan online atau phishing ya? Yang pertama, verifikasi sumber pesan yang diterima. Kedua, hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Ketiga, tinjau permintaan izin aplikasi pada smartphone. Keempat, perbarui sistem operasi dan aplikasi yang terpasang. Dan kelima, laporkan penipuan jika menjadi korban penipuan melalui WhatsApp. Kita juga perlu tahu, mengunduh file sembarangan dapat meningkatkan resiko infeksi malware, penyadapan data, sampai kerugian finansial. Jadi, yuk mulai berhati-hati menerima pesan agar tidak menjadi korban penipuan online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Absari yang kali ini menemani Anda, tentu di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini program kerjasama dengan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Dan kali ini Kalista masih membahas topik yang menarik, campak kembali mengintai, kenali, cegah, dan lindungi, bersama Dr. Reza Gratia, dokter spesialis anak RSUD Merah Putih. Dokter, masih semangat kan dokter? Ya. Oke, dan Sobat Gemilang, buat Anda yang pengen gabung, Kalista masih membuka kesempatan di chat WA 081578989968. Siaran kali ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id, dan Anda bisa simak secara live di Instagram. Langsung aja searching Instagramnya RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Oke dokter, tren penyakit campak di Kabupaten Magelang ini seperti apa? Ya. Dari bulan-bulan sebelumnya ini dan sampai sekarang, monggo. Ya, jadi saat ini tuh terjadi peningkatan tren penyakit campak ya. Jadi kita sebenarnya gini, ini udah ada kewaspadaan juga ya, terutama karena ada kasus peningkatan ya, menurut data tuh sudah suspeknya 100, pastinya 5 ya, kalau tidak salah ya. Nah ini tetapi dengan kondisi terjadi peningkatan seperti ini, kita meningkatkan kewaspadaan.
Jadi di rumah sakit sendiri ya, itu di rumah sakit, di puskesmas dengan adanya kewaspadaan ini, itu pasien-pasien yang suspek ya, yang suspek campak itu akan diperiksa laboratoriumnya, dikirim ke Jogja ya. Nah, itu nanti akan dipastikan dia memang campak apa bukan. Jadi sementara saat ini kita mengkelompokkan nih pas anak-anak ya, anak-anak yang memiliki gejala-gejala suspek campak tersebut itu belum pasti campak juga. Gitu. Tapi kan karena dengan adanya peningkatan kasus lonjakan ini ya, lonjakan penyakit campak ini, nah kita memiliki kewaspadaan itu saat ini. Jadi trennya naik ya dokter? Iya betul. Dan ya sudah ada yang positif. Aduh. Cuman ya nggak apa-apa. Kita tetap berhati-hati aja sih. Tapi penyakit ini bisa sembuh dokter? Ya penyakit ini bisa sembuh, bisa sembuh. Tapi ada ini nggak sih dokter? Misal kalau udah terkena penyakit campak itu terus nanti bisa menjadi penyakit apa seperti itu? Seperti itu. Bisa nggak sih dokter? Atau ya udah kalau udah sembuh ya udah sembuh aja, alhamdulillah gitu. Ya, jadi kalau penyakit ini bisa sembuh ya, tapi ada beberapa case yang ini ya memang ini jarang juga ya. Ada namanya SPPE ya. Jadi ada gejala encephalitis yang itu gejala sisanya itu bisa timbul di 7 sampai 10 tahun kemudian. Wow. Nah, tapi itu kasusnya jarang ya, kita nggak usah mikir ke sana dulu ya. Yang penting kita hadapi komplikasi yang sering terjadi saat ini. Maksudnya dalam artian kalau ada anak campak ini beresiko komplikasi seperti tadi, penyakit radang otak, diare, kemudian radang paru. Jadi dia bisa mengikuti si penyakit campak ini komplikasinya. Nah itu yang berbahayanya. Kematian itu biasanya bukan karena campaknya, tapi komplikasi-komplikasinya tersebut. Dan biasanya yang saya rawat ini rata-rata komplikasinya itu gejala yang timbul ya, ada di radang paru, kemudian diare dan kejang. Itu periode sakitnya untuk sembuh ini berapa lama sih dokter? Ya. Periode sembuh secara teori sih bisa 7 sampai 10 hari ya secara teori. Cuman tergantung kondisi anaknya dan tergantung juga komplikasi yang timbul. Kalau baik tuh, kalau misalkan tidak ada komplikasi biasanya 7 hari juga udah baik ya anaknya. Nah, tapi kalau dia ada komplikasi nih, biasanya komplikasi yang agak susah nih radang paru ya. Nah, kita kan tetap harus mengawasi komplikasinya. Ngawasi bagaimana ya, anaknya baik, tidak bertambah sesak, terus kondisinya sudah mau makan. Jadi itu yang bisa memperlama periode sakitnya, komplikasinya itu. Oke, baik dokter. Oke dokter, kita beralih ke pertanyaan yang sudah bergabung di line WA 081578968968. Tapi sebelumnya kita ke Instagram dari RSUD Merah Putih dulu. Ini dari Astutik. Pada orang dewasa bisa tertular nggak sih dokter penyakit campak ini? Monggo dokter. Nah ini dewasa ya, dewasa bisa tertular. Kalau memang tidak pernah diimunisasi dulunya, ya bisa tertular atau pada kondisi defisiensi imun. Itu kalau orang dewasa sudah diimunisasi lengkap dulunya, terus imunnya bagus, ya bisa tertular. Tapi kalau kondisi-kondisi tertentu. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Astuti ya. Kita lanjut lagi, ini ada DST dan seterusnya. Siang dokter, izin bertanya, campak itu bisa menular nggak sih? Lalu perbedaan antara campak dan dicampakan itu apa? Agak nyeleneh nih dokter. Dicampakan ya. Biarpun udah divaksin berulang kali tetap aja kena dicampakan beda, itu virus apa sama siapa? Ini virusnya dari perasaan ini dok. Itu perasaan bukan virus ya. Ya kalau campak pasti bisa menular ya seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau dicampakan siapa ini? Bapak tanya aja yang mencampakkan.
Ini Bapak tentara ini, aduh, kocak ya. Iya. Oke, terima kasih sudah bertanya dan semoga menjawab pertanyaannya. Bisa menular ya dokter ya? Iya, bisa menular. Oke, nah cara mencegah campak ini sendiri dokter. Kita dari tadi udah ngomongin soal gimana penularannya. Nah, ini cara mencegahnya seperti apa? Monggo dokter. Yang pertama ya, cara ini penting sekali ya, karena campak sendiri kan bisa dicegah. Campak itu dicegah dengan menjaga kebersihan, ya, cuci tangan, terus menjaga ventilasi rumah baik, ya, bagus ventilasinya. Terus yang kedua itu kalau misalkan ada yang batuk pilek, ya biasa anak-anak nih kadang-kadang sekarang kan udah nggak eranya COVID lagi ya, ada yang batuk pilek nggak pakai masker. Nah itu masker juga perlu di kondisi-kondisi tertentu karena penularannya kan droplet. Terus selain itu makan makanan yang bergizi, kondisi imun yang tidak baik, kondisi malnutrisi atau kurang gizi ya, itu bisa menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah terpapar virus. Kemudian selanjutnya adalah vaksinasi. Nah, vaksinasinya gratis kok, bisa di puskesmas juga ya. Jadi vaksin campak sendiri ya itu bisa gratis di puskesmas. Oke, baik. Lalu dokter, cara pencegahannya sesudah vaksinasi kalau udah divaksin ini seperti apa? Apakah sama juga seperti tadi menjaga kebersihan? Betul. Kalau sudah divaksinasi sebenarnya kalau lengkap sesuai periodenya ya dan sudah lengkap sesuai jadwal itu kita memiliki daya tahan tubuh tuh kalau dari penelitian 97% ya. Kalau baru imunisasi awal masih di 80%. Tetapi jangan mentang-mentang saya sudah bagus nih sudah divaksin. Nah, itu tetap kita menjaga kebersihan tadi. Kebersihan terus kemudian kalau misalkan ada anak yang batuk pilek ya itu pakai masker ya, dibawakan masker. Terutama ini penularannya banyak kan ya di daycare yang bergabung itu, terus kemudian sekolah ya, kelompok bermain itu atau playground ya, kan banyak nih sekarang itu. Oke, baik dokter. Terus selanjutnya dokter, tadi sempat lupa Kalista. Perawatan saat campak ini sendiri. Ini dari ibu ke anak ini seperti apa? Kan kalau dokter pasti udah dalam tupoksinya, tapi kalau untuk ibu, orang tua ke anak ini sendiri seperti apa dokter? Ya, jadi kalau misalkan sobat gemilang nih ada anaknya kena campak, nggak mesti langsung dirawat di rumah sakit. Kalau kondisinya baik, yang pertama itu cukup kalau misalkan ada gejala demam cukup diberikan penurun panas. Kemudian jangan lupa diberikan minum yang cukup, makan yang cukup ya, diawasi dehidrasinya. Nah, kunjungan ulang itu perlu dilakukan terutama kalau sobat gemilang ya memiliki anak yang dengan gejala, itu harus dilakukan kunjungan ulang ke vaskesnya atau misalkan ke puskesmas. Ya, itu kunjungan ulang dalam 2-3 hari. Nah, selama sebelum ada kunjungan ulang tetap sobat gemilang itu dipantau anaknya dengan adanya gejala sesak, kemudian kejang, panas tinggi yang tidak turun-turun, atau dia gejala dehidrasi, anaknya lemas, kencingnya berkurang. Nah, itu segera harus dibawa ke rumah sakit atau unit gawat darurat. Oke. Itu aja ya dokter? Ya, itu aja. Siap. Lanjut lagi, ada pertanyaan nih dokter yang nyempil. Ada dari Mbak Siska. Dokter, daya aktif vaksin campak ini berapa tahun sih dokter? Monggo. Ya, vaksin campak itu kalau kita sesuai jadwal itu kekebalannya seumur hidup. Ya, kalau sesuai jadwal lo ya. Itu. Jadi makanya kita harus ya kalau ada program imunisasi nih ya kita mengikuti sesuai jadwalnya. Jadi ini saya ya, jadi rata-rata ini pasien yang saya rawat saat ini itu tidak divaksin campak. Wow. Itu entah dengan alasan apapun gitu. Dan rata-rata saya merawat berapa pasien ini sudah tiga pasien ya, pasien itu rata-rata belum divaksin campak semuanya. Wow.
Jadi perlunya kesadaran orang tua dan keegoisan orang tua ya mungkin ya dokter. Kan kalau anak kan cuma nurut aja seperti itu dokter. Betul, terlepas dari alasan apapun ya. Intinya kalau tidak divaksin ini kan anaknya memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena campak dan dia memiliki resiko untuk menularkan kepada sekitarnya. Karena satu anak bisa menularkan 20 anak itu sendiri. Wow. Betul. Dampaknya sangat hebat sekali. Betul, makanya ini sekarang lagi digalakan kan. Oke, baik. Dan semoga dari talk show ini juga ini meningkatkan kesadaran orang tua ya dokter. Agak terlambat sedikit nggak apa-apa dokter kalau mungkin yang belum divaksin sekarang terus langsung buru-buru ke vaskes kesehatan buat vaksin campak boleh ya. Boleh. Itu namanya catch up imunisasi. Nanti akan diprogram, tapi jangan sampai tidak divaksin ya tidak divaksin ya. Jangan. Nanti langsung ke puskesmas. Gratis kok, bener, gratis. Oke, baik. Dan untuk sahabat Gemilang, jangan lupa nih vaksin campak biar anak kita juga terhindar dari penyakit campak yang mengerikan, sangat mengerikan ini sendiri. Oke, yang terakhir dokter, pesan untuk orang tua yang ada di Kabupaten Magelang terutama agar si kecil tetap sehat. Monggo, silahkan dokter. Ya, terima kasih untuk Sobat Gemilang yang memiliki anak balita terutama ya, yang paling rentan. Yang pertama jaga kebersihan ya. Yang kedua bila ada temannya atau di sekolahnya atau di lingkungannya dengan batuk pilek ya, mungkin dihindari dulu atau memakai masker, dibawakan masker. Kemudian yang ketiga, bila ada gejala-gejala tadi yang saya jelaskan mengarah ke campak, segera berkonsultasi dengan petugas kesehatan yang terdekat ya. Dan bila terjadi gejala-gejala yang kira-kira kok gawat darurat tadi yang mengancam jiwa, langsung bawa ke rumah sakit ke IGD ya, di rumah sakit. Oke, salah satunya di RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Oke, baik Dokter Reza, nggak terasa ini 1 jam kita berbincang hangat dan terima kasih banyak dokter atas pencerahannya hari ini dan semoga penyakit campak di Kabupaten Magelang ini berkurang ya dokter. Dan ternyata benar penyakit campak itu bukan sekedar penyakit anak biasa, tapi juga bisa beresiko komplikasi yang serius kayak yang disebutkan dokter tadi. Dan dokter sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah berkunjung di Radio Gemilang FM. Semoga tambah sukses dokter dan semuanya berjalan dengan baik. Oke, dokter dan sahabat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan barengan Kalista Apsari yang kali ini menemani Anda tentu di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah. Spesial kali ini program kerjasama dengan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dengan topik yang menarik kali ini adalah campak kembali mengintai, kenali, cegah dan lindungi. Kalista Apsari bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.